ajmain amma ba'du. Jazakillah khair Ustazah untuk mampir untuk bisa memberikan tausiah pada hari ini karena juga udah jam 3 di 3.13 di sini. Silakan saja langsung aja mulai Ustazah, perkenalkan diri dan langsung kita Ya, mulai ke tausiah. Silakan. terima kasih Bu Media. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit tema yang agak nyerempet-nyerempet Idul Adha gitu ya. Tapi memang sebenarnya belum kita masuk langsung ke dalam tema fikih kurban. Tapi kita berbicara tentang asal muasalnya ya. Kurban itu sendiri adalah taqarruban ilallah, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan kurban versi bahasa Indonesia ya, korban gitu. Kalau bahasa Indonesia artinya korban, jadi kayaknya berkorban tuh kayak dikorbanin ya. Padahal maksudnya kurban itu bahasa Arab, qarraba yuqarribu qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah lewat udhiyah. Apa itu udhiyah? Yaitu sembelihan. Kalau disebut udhiyah, sembelihan. Makanya Aidul Adha. Aidul Adha, hari raya menyembelih ya. Udhiyah itu sembelihan. Berkurban, mendekatkan diri kepada Allah lewat sembelihan. Ya, jadi memang sih untuk membeli sembelihan butuh pengorbanan ya, pengorbanan uang, pengorbanan rasa gitu ya. Karena apalagi sekarang harta yang ada kadang-kadang udah kita prioritaskan untuk hal yang mungkin lebih urgent. Kalau menurut kita urgent gitu ya. Persiapan obatkah itu, banyak yang sakit, nabung-nabung makanan, mungkin kita akan berpikirnya seperti itu. Tapi sekali lagi ketika disebutkan adha ataupun udhiyah, sembelihan ini adalah bukti kita ingin dan kita sadar bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu yang utama dibanding apapun juga yang ada di dunia ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadinya ini sang kekasih karena hanya 2 nabi dan rasul yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 yang dapat gelar di sisi Allah sebagai Khalil atau kekasih, Khalilullah, kekasih Allah. Ya, sehingga yang namanya kekasih tentunya punya kespesialan ya, kekhususan gitu. Ada yang spesial, ada yang luar biasa di dirinya dan posisinya juga spesial. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, khatamil anbiya. Dua-duanya spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bicara Nabi Ibrahim karena memang berdekatan ya dengan momentum Aidul Adha atau Aidul Dhahiyah. Kalau kadang-kadang orang Arab bilangnya hari nyembelih gitu ya. Dan memang di sini mengingatkan kita bahwasanya sampai Rasul sendiri mengatakan kepada para sahabat, man yasa'a fi an yudhhiya fala yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan untuk bisa menyembelih, entah itu hartanya untuk bisa membeli hewan sembelihan, atau waktunya, atau kesehatannya, ya, atau tenaganya, tapi dia tidak mau nyembelih, maka sampai Rasul mengatakan, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Artinya nggak usah sholat id di sini, gitu ya. Nah ini kan menandakan, wah, berarti nyembelihnya itu sendiri, berkorbannya itu sendiri, mendekatkan diri kepada Allahnya, betul-betul satu hal yang sangat-sangat disupport dan sangat dianjurkan. Sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Maka kita lihat betapa dulu Rasulullah SAW ya mengajarkan kita untuk mengambil contoh dari Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mencontoh Abul Anbiya. Kalau dalam ayat disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata laqad kana lakum fi Ibrahim, ya uswatun hasanah, Allah buat lagi. Ayat lain mengatakan sesungguhnya dalam pribadi Nabi Ibrahim juga ada uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Oleh karena itu penting kita lihat sedikit ya, kisah apa yang mengiringi Nabi Ibrahim alaihissalam ya sebagai sang kekasih Allah sehingga mendapatkan satu ujian yang luar biasa, ujian kecintaan, ujian tauhid ya.
tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau kita bicara Nabi Ibrahim selalu yang keinget kan Mekah ya. Kalau bicara Mekah ya makanya yang kita ingat sa'i ya, sa'inya Hajar dari ya Siti Hajar sa'i dari Safa ke Marwah bolak-balik nyari nyari air yang akhirnya keluarlah Zam-Zam gitu ya. Ini kisah yang abadi, diabadikan sampai sekarang sehingga membuat kita kangen, rindu gitu ya. Tentunya orang-orang yang udah pernah ke sana semakin rindu. Apalagi orang-orang yang punya travel gitu ya. Kalau saya sendiri kan memang ada travel dan saya sering bawa jemaah ke sana, sekarang rindunya luar biasa. Nyaris 2 tahun nggak ke sana gitu ya, itu luar biasa. Jadi memang kecintaan kepada Allah. Mungkin banyak orang yang mengatakan, ngapain sih bolak-balik ke Tanah Suci? Bukan cuma nganterin jemaah, tapi memang kangennya luar biasa. Rindunya luar biasa. Kerap beberapa kali juga saking pengen ke sananya, saya nyamar jadi jemaah gitu ya. Nggak pengen jadi pembimbing umroh. Nggak pengen jadi nyamar di tengah jemaah. Kenapa? Kan kalau jadi pembimbing umroh, artinya kita lebih fokus kepada yang dibawa, bukan kepada diri kita untuk beribadah. Tapi kalau jadi jemaah ternyata enak. Bisa fokus untuk ibadah gitu ya. Jadi ini bentuk kecintaan kepada Allah ya Allah yang nggak bisa digantikan dengan apapun dan sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, akan tetapi penting buat kita untuk mengambil pelajaran, apa yang kita lafazkan itu butuh pembuktian. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, seandainya, ini karena Nabi Ibrahim 80 tahun nggak punya anak ya, dia mengatakan, seandainya Allah menganugerahi aku seorang anak, dan Allah memerintahkanku untuk menyembelihnya, niscaya akan aku sembelih karena aku cinta kepada Allah. Jadi hati-hati dengan kata-kata ya, kata-kata itu doa, itu sebelum punya anak, beliau mengatakan begitu. Kadang kan kita karena nggak punya mobil kita bilang gini ya, seandainya saya punya mobil 3, saya kasih deh ke orang lain 1 atau 2. Ini nggak punya mobil. Tapi begitu punya mobil, waduh betapa beratnya memberikan sesuatu yang harganya nggak murah gitu, yang harganya mahal. Apalagi anak-anak kan nggak bisa dinilai dengan harta. Tapi di sanalah bukti kecintaan Nabi Allah Ibrahim dan yang namanya mimpi Nabi adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita ya. Mimpi kita banyak yang dari setan. Tapi kalau mimpi Nabi semuanya wahyu. Sehingga ketika didatangkan dalam mimpi maka ya langsung diimani. Sesungguhnya ini adalah wahyu. Dan ini adalah perintah ya. Dan juga doa Nabi Allah Ibrahim diabadikan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 128 ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kami jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, yang taat, yang nunduk, yang patuh gitu ya, yang mau diatur ya. Dan yang disebut kami ini adalah saya dan anak-anak cucu kami gitu ya. Dan anak-anak cucu termasuk orang yang berserah diri, termasuk umat yang berserah diri kepadamu ya Allah, dan tunjukkanlah arina manasikana, tunjukkan kepada kami cara melakukan ibadah. Ya, jadinya manasik itu sebenarnya nggak cuma manasik haji, segala manasik tata cara ibadah semuanya. Wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Doa ini bisa dijadikan contoh untuk meminta keturunan yang soleh dan solehah. Dan agar dipermudah dalam melaksanakan ibadah haji khususnya ya. Dan Nabi Allah Ibrahim dibahas di 9 surat dalam Al-Quran. Di antaranya ada dalam surat Al-Baqarah, Al-An'am, At-Taubah, surat Ibrahim itu sendiri ada. Kemudian surat Maryam, surat Al-Anbiya, Asy-Syura, As-Saffat, dan Az-Zukhruf. Dan di antaranya surat Al-An'am bahkan ayat 76 sampai 83 menceritakan detail bagaimana Abul Anbiya atau bapaknya para nabi ini mencari, ya jadinya mencari Tuhan ibarat kata awalnya ya, memastikan keyakinannya ini tidak salah. Jadi bahwasanya hanya satu ilah. Kalau dibahasakan Indonesia jadi Tuhan gitu ya. Satu ilah itu sebenarnya yang ditakuti, yang disembah, yang dicintai, yang dijadikan tempat bersandar, yang dijadikan tempat bergantung itu ilah. Hanya ilah satu-satunya adalah Allah. Dan itu didakwahkan. Ketauhidan tadi didakwahkan kepada umatnya, kepada rakyatnya pada saat itu ya. Sehingga Nabi Allah Ibrahim yang sampai akhirnya dalam pencariannya melihat-lihat ada bintang. Awalnya Nabi Allah Ibrahim mengatakan nih jangan-jangan bintang Tuhannya. Tapi falamma afalat ya, qala la uhibbul afilin. Begitu bintang tadi tenggelam kata Nabi Ibrahim, saya nggak suka yang tenggelam dan hilang. Begitu siang pagi menyingsing, fajar menyingsing, hilang bintang. Besoknya datang lagi bulan. Kata Nabi Ibrahim, ini kayaknya lebih besar nih dari bintang.
Mungkin inilah bulan Tuhannya. Begitu tenggelam lagi, saya nggak suka sama yang tenggelam. Besoknya kalau gitu saya cari yang siang gitu ya. Siang ada matahari, ini kayaknya Tuhan. Ya namanya matahari juga adanya siang doang. Begitu malam tenggelam, barulah Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wa illam yahdini rabbi, wah kalau Allah tidak memberikan hidayah, aku pasti sudah menjadi orang-orang yang tersesat. Itu Nabi Ibrahim mengomentari bintang, bulan, matahari itu dalam kerangka mendakwahi kaumnya. Jadi bukan ngajak kaumnya untuk nyembah bintang, bulan, matahari, tidak. Kaumnya adalah kaum penyembah berhala. Ya, sehingga berhala-berhala itu sendiri yang tidak berakal, tidak bisa bicara. Gimana caranya agar kaumnya meninggalkan berhala itu? Maka Nabi Ibrahim seolah-olah mengatakan kepada kaumnya, saya juga nyari Tuhan. Tuhan ini yang mana gitu ya. Tapi yang jelas bukan itu. Tapi karena kaumnya cenderungnya hanya pada berhala yang dibuat, semakin besar berhalanya semakin diyakini punya kekuatan ya, super power gitu. Makanya akhirnya apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim? Dihancurkan seluruh berhala yang kecil-kecil, kapak buat ngancurinnya digantung di leher berhala yang besar ya. Jadi ketika ditanya oleh kaumnya, ini kayaknya dia nih gitu ya, yang ngancurin, karena nggak ada juga yang selama ini ngajak-ngajak kita untuk nyari Tuhan. Untuk nyari Tuhan yang sebenarnya kecuali dia, Ibrahim katanya. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang selalu ngajak nyari Tuhan. Ayo cari Tuhan, kita sembah Tuhan. Nggak suka dia sembahan-sembahan kita. Itu namanya Ibrahim, dia kayaknya. Tapi begitu dipanggil Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, bukan saya yang ngancurin patung-patung kecil. Lantas siapa, kata rakyatnya pada saat itu. Ya, jadi kata tetangga-tetangganya siapa? Kata Nabi Ibrahim, lihatlah kampak itu ada di mana. Ternyata kampak itu tergantung di ya berhala yang besar. Apa reaksi kaumnya? Kaumnya mengatakan nggak mungkin berhala ini bergerak menghancurkan. Kata Nabi Ibrahim, nggak mungkin kan? Kalau nggak mungkin kok yang kayak gitu disembah. Barulah kaumnya sadar. Ini akal-akalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga pada akhirnya ayahnya sendiri, dalam riwayat lain adalah pamannya sendiri Azar, yang memerintahkan kumpulkan kayu bakar. Ya, kumpulkan kayu bakar dan bakar Ibrahim di sana. Bayangkan. Betapa yang namanya berdakwah, mengajak orang menyembah Allah, itu ujung-ujungnya biasanya taruhannya memang nyawa ya. Jadi sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajah tu wajhiyah. Ya, lilladzi fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Dinan hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Aku menghadapkan cenderung ke agama yang lurus dan aku bukan ya orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada kaumnya bahwa orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan dengan kemusyrikan. Dan fenomena saat ini luar biasa di saat banyaknya ujian ya, di antaranya ujian wabah yang ada di tengah-tengah kita. Banyak orang yang mencampurkan keimanan dengan kemusyrikan, apalagi untuk berobat ya. Pada akhirnya berobatnya ke orang-orang pinter gitu ya. Yang katanya pinter tanda kutip. Karena katanya nggak sembuh-sembuh ya, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan mencampur adukkan keimanan dengan kemusyrikan. Pada akhirnya Allah akan menolak semuanya. Ya, jadi orang-orang yang mendapat hidayah adalah yang jelas imannya. Nah, atas usaha mengenalkan ketauhidan inilah kepada umatnya, Allah memuliakan Nabi Ibrahim, memberikan hujjah, kepandaian, kecerdasan, bisa berargumentasi, diabadikan dalam surat Al-An'am ya. Dan itulah hujjatuna ya. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, jadi kami tinggikan siapa yang kami kehendakkan beberapa derajat. Sesungguhnya inna rabbaka hakimun alim. Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi dikasih kecerdasan untuk bisa berdialog. Jadi orator gitu ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat juga pendidikan Nabi Ibrahim ya di tengah keluarganya. Nabi Ibrahim ini luar biasa betapa lembutnya, halim, bahkan sama ayahnya saja. Yang ayahnya tidak beriman itu terkenal dengan julukan Awwahun Halim. Nabi Ibrahim itu seorang putra yang lembut, santun. Makanya menurun kepada Nabi Ismail alaihissalam. Lembut dan santun ya. Awwahun Halim. Jadi bapaknya walaupun kasar, sukanya berhala, itu selalu Nabi Ibrahim panggilnya ya abati. Ya abati. Ya. Jadi wahai ayahanda, panggilannya begitu. Ya abati, la ta'budu ya. La ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan, jangan sembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Selalu ucapannya ya abati. Ya, jadi sampai disebutkan, aku minta ampun kepada Allah.
Ya, agar Allah mengampunimu, memberikanmu hidayah, itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah seperti itu. Dan ayat banyak menjelaskan yang dimaksud adalah bukan agar Allah mengampuni kemusyrikan ayahnya, tidak, tapi agar Allah memberikan hidayah. Tapi ayahnya nggak mau. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim inni bariun minka. Aku takut kepada Allah, aku berlepas diri darimu. Makanya diusir kan? Ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim, kata ayahnya. Ya, kalau kamu tidak berhenti juga, kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku, maka akan aku usir engkau. Sesudah itu bukan cuma diusir, dibakar itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa perjuangannya ya, sampai ayahnya sendiri membakarnya, meminta orang-orang mengumpulkan kayu bakar dan membakar sang anak ya. Dan juga kita lihat betapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail dan Ishak ya, ini dengan pendidikan model Al-Quran gitu ya, Alkitab suci pada saat itu. Pertama kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan istri yang salehah daripada sekedar kecantikan dan kekayaan. Sejarah mengungkapkan istri pertama Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah. Setelah menikah lama, 80 tahunan tidak kunjung memperoleh keturunan, atas saran Sarah, maka Nabi Ibrahim menikah dengan budak ataupun pembantu mereka yang bernama Siti Hajar. Beberapa riwayat mengatakan berkulit hitam. Saya sebenarnya tidak ambil riwayat itu ya, cuman saya taruh dan cantumkan di sini karena ada beberapa riwayat menceritakan begitu. Aslinya Siti Hajar ini adalah anak seorang raja Mesir yang kemudian Fir'aun pada saat itu ya masuk gitu ya, ekspansi ke wilayah Mesir sehingga rajanya dibunuh, salah seorang rajanya dibunuh dan seluruh keluarganya dijadikan budak. Ya, ditawan, termasuk Hajar ditawan oleh Fir'aun di masa itu. Dan Fir'aun di masa itu adalah Fir'aun yang sangat keji, kejam, dan semua wanita itu akan diperlakukan semena-mena. Ya, dijadikan gundik, semua wanita dijadikan gundik. Itu Fir'aun di masa itu. Nah, kisah dengan Siti Hajar ternyata hanya di sekian banyak tawanannya yang dijadikan gundik, hanya Siti Hajar yang tidak bisa disentuh oleh sang Fir'aun. Jadi ditahan aja tuh, ditawan. Nah, pada saat itu datanglah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam datang bersama Sarah. Dan mereka berdua sudah tahu ini, kita akan memasuki satu wilayah, satu tempat yang ada Fir'aun yang zalim, yang suka semena-mena sama perempuan. Maka kata Nabi Ibrahim, nanti kalau kamu ditanya kamu siapa, jawab adikku. Karena kalau dijawab istriku, maka aku akan dibunuh dan engkau akan semena-mena diperlakukan. Tapi kalau engkau menjawab adalah adikku, maka aku tidak akan dibunuh dan engkau tidak akan diperlakukan semena-mena. Sampai akhirnya Sarah sepakat mengatakan itu adalah abangnya Nabi Ibrahim itu, padahal suaminya. Nah, kita lihat sampai wilayah Fir'aun tersebut, benar Fir'aun mengatakan kata Nabi Ibrahim, berikan adikmu kepadaku. Nabi Ibrahim sangat yakin karena memang sudah konseling dulu sama Allah ya, sudah istikharah, sudah istisyarah. Ya Allah gimana? Kata Allah serahkan. Tidak mungkin Fir'aun bisa menyentuh Sarah. Benar. Jadi hanya ada dua wanita saat itu yang tidak bisa disentuh oleh Fir'aun, yaitu Siti Hajar dengan Siti Sarah. Setiap kali mau menyentuh, itu Fir'aun ketakutan, jatuh, sakit begitu ya. Dan loyo, lemes. Ya, sehingga berkali-kali Fir'aun itu mendatangkan tukang sihirnya mengatakan, kenapa dua perempuan ini tidak bisa disentuh? Kata tukang sihirnya, lepaskan saja wahai Fir'aun, kedua-duanya adalah kutukan syaitan katanya. Padahal dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sarah dilepas dan bersamaan dengan dilepasnya Sarah, Fir'aun pun mengatakan kepada Sarah, nih hadiah sekalian buat kamu. Hajar dihadiahkan. Makanya kisahnya disebut dia adalah hadiah, budak ya. Padahal budak di sini bukan budak hitam sebenarnya. Sejarah mengatakan yang sebenarnya bukan budak hitam. Tapi banyak sekali sejarah yang didistorsi mengatakan dia adalah budak berkulit hitam, berparas buruk, padahal tidak. Hajar sama cantiknya seperti Sarah. Ya, jadi Hajar ini sama cantiknya seperti Siti Sarah ya. Jadi bukan budak yang jelek karena dia putri raja sebenarnya. Masalahnya adalah pada saat itu Sarah tidak memiliki keturunan. Dan Sarah yang solehah mengatakan kepada sang suami Ibrahim, sudahlah ini budakku, aku hadiahkan kepadamu, peristri dia. Nabi Ibrahim pun akhirnya menerima. Ya, kenapa menerima? Bukan cuma semata-mata karena dikasih, bukan. Tapi Hajar adalah seorang wanita yang beriman, seperti Sarah. Beriman, taat, berhati mulia, berakhlak terpuji. Ya, jadi Nabi Ibrahim mengedepankan istri yang memang beriman dan akhlak, yang punya akhlak. Nggak cuma sekedar melihat derajat ya, keningratan, tidak ya. Akhirnya memilih istri soleha merupakan syarat untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Tadi kalau disebut apa sih bentuk pendidikan Nabi Ibrahim kepada anak dan kepada istri?
dalam membentuk rumah tangga nomor satu adalah orang tua harus mencari calon ibu dan calon ayah bagi anaknya kelak. Itu yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia terima Sarah, dia terima Hajar, karena dua-duanya adalah wanita solehah. Dan ibu adalah madrasatul ula. Ya, al-ummu madrasah itu sekolah pertama bagi anak-anak. Karena kalau istrinya tidak salehah, anak-anak sulit yang dididik menjadi saleh dan salehah. Apalagi kalau kita perempuan menerima siapa saja yang datang untuk melamar, jangan sampai nanti kita pilih sebagai kawam ataupun pemimpin keluarga orang yang salah. Nggak mungkin bisa memimpin kita dan nggak bisa mungkin mendidik anak-anak kita ya. Itu yang pertama. Jadi pilihlah pasangan yang saleh. Yang kedua, selalu berdoa agar dikaruniai anak yang saleh ya. Jadi meskipun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam usianya sudah sangat lanjut waktu itu, sebagai Nabi sudah usianya 80 tahun, tidak pernah sedetik pun putus asa untuk berdoa. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak pernah putus asa berdoa. Kan banyak orang yang sudah 40 tahun, 50 tahun putus asa ya. Udah tua begini, udah menopause begini, mana mungkin punya anak. Nabi Ibrahim sampai 80 tahun tidak pernah putus asa. Jangankan Nabi Ibrahim, ada nabi lain, Nabi Zakaria juga begitu. Ya, usia sudah sangat senja. Istrinya juga sudah menopause, tetap nggak putus asa. Mungkin banyak orang yang akan mengatakan, itu kan Nabi. Nah, itu kesalahan fatal kita. Dikit-dikit kalau diingetin bilangnya, itu kan Nabi, itu kan Rasul, siapa kita gitu ya. Padahal dijadikannya Nabi dan Rasulnya manusia, bukan malaikat, agar mudah dicontoh oleh manusia juga. Ya. Kita manusia, dikasih kemudahan oleh Allah untuk mencontoh Nabi dan Rasulnya. Makanya Nabi dan Rasulnya juga manusia, bukan malaikat. Jadi doa-doa ini mengajarkan kita untuk mendidik anak tidak bisa dengan usaha saja. Usaha belaka atau membanggakan diri sebagai orang terdidik, berpendidikan tinggi ya. Nggak cukup itu, tapi butuh kepasrahan totalitas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mendidik akidah ya. Pada saat ini agar anak selalu dalam hidayah Allah, Masya Allah, kalau nggak minta sama Allah susah. Betapa banyak contoh-contoh juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa kurang solehnya seorang Nabi? Nabi Nuh alaihi salam. Apa kurang solehnya Nabi Nuh alaihi salam? Sehingga Allah takdirkan istri dan anaknya tidak beriman. Apa kurang solehnya Nabi Lut alaihi salam? Sehingga Allah takdirkan istrinya juga tidak beriman. Semuanya orang yang soleh dan soleha. Tapi ternyata Allah ingin menegur kita bahwasanya keimanan tidak diturunkan, tidak ditularkan. Tapi keimanan itu diupayakan, dimujahadahkan, dicari gitu ya. Hidayah itu dicari, nggak cuma karena bapaknya soleh, anaknya pasti soleh, enggak. Atau kalau bapaknya jahat, anaknya pasti jahat, ya enggak juga. Apa kurangnya contoh betapa Rasulullah SAW sering mengingatkan kita dengan Fir'aun, kisah Fir'aun ya dalam Al-Quran. Fir'aun yang keji mempunyai istri seorang Asiyah. Asiyah istri Fir'aun ternyata orang yang beriman ya. Jadi ini penting buat kita untuk berupaya, ikhtiar dan berdoa. Ketiga, menjadi teladan bagi anak dan keluarga. Ini kunci suksesnya model pendidikan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim menjadi uswah hasanah. Orang tua kadang-kadang kalau bicara kepada anak tapi tidak mencontohkan itu nggak efektif. Contoh ya, misalnya nak salat, jangan lupa salat. Ya sekarang sudah azan salat tapi ibunya masih nongkrong depan televisi, masih nonton ya drakor, itu nggak efektif. Jadi memang kalau bicara nak salat yuk salat bareng ibu, nak salat yuk salat bareng bapak gitu. Jadi ayo ajak sekaligus salat bareng yuk, wudhu bareng yuk. Nah, ayo berjamaah itu baru efektif. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia memerintahkan sesuatu kepada anak-anaknya, maka itu juga yang dikerjakan. Dan dalam perkembangan psikologis anak ya cenderung untuk meniru. Anak itu imitasi dari orang sekitarnya. Makanya orang yang terdekat harusnya ibunya dan bapaknya, harusnya. Idealnya, kalau zaman sekarang kan ibu bapak sudah sibuk cari duit di luar ya, di luar rumah. Anak-anaknya diserahkan ke pembantu, waduh parah. Akhirnya pendidikan utama saat ini bukan dari orang tua, tapi dari khadimah, dari pembantu. Ini yang salah ya. Ada juga pada akhirnya, alhamdulillah ibu saya tinggal di rumah misalnya gitu ya. Jadi anak-anak saya yang ngurus ibu saya. Tapi kita tega ketika di rumah hanya ada ibu kita saja dengan anak-anak. Tidak ada pembantu, tidak ada khadimah. Padahal khadimah bisa disuruh untuk nyapu, masak, nyuci, ngepel, nyetrika. Ibu cuma memantau pendidikannya saja. Nenek boleh bantu pendidikan cucunya. Kakek juga begitu, Rasul sudah mencontohkan menjaga Hasan dan Husain, sang cucu-cucu. Boleh pendidikannya diwakilkan kepada nenek kakeknya. Tapi jangan nenek kakek yang sudah sepuh itu disuruh lari-lari ngejar nyuapin cucunya gitu ya. Walah sudah bukan masanya lagi.
nenek kakek ini yang betul-betul hanya fokus memperhatikan pendidikan dan akhlak agama cucu-cucunya. Akan tetapi kalau bicara fisik mereka sudah lemah, jangan biarkan mereka mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dosa kita ya. Jadi memang psikologis anak cenderung dekat dengan orang yang ada di sekelilingnya. Jangan sampai anak lebih dekat dengan khadimah dibanding dekat dengan orang tua. Mungkin yang beruntung adalah kalau khadimahnya salehah. Khadimnya saleh gitu ya. Orang tuanya nggak soleh, kaget-kaget tiba-tiba lihat, lah kok anaknya suka sholat, anaknya bisa ngaji, itu rezeki buat anaknya itu ya. Ibu bapaknya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tiba-tiba anaknya jadi anak yang soleh, ternyata pembantunya yang soleh dan soleha itu mah pahala buat pembantu semua itu. Cuman kan nggak semua kita bisa mencari pembantu yang soleh dengan solehah ya. Nah, kemudian di sini diperlukan keteladanan orang tua, baik soal keimanan, ketaatan ibadah, sikap maupun perilaku sehari-hari. Dan Nabi Ismail alaihissalam dari kecil itu memiliki sifat halim, santun, sabar. Sifat Ismail ini menteladani sifat ayahnya ya, yang juga karakternya sama disebutnya awwahun halim. Dan yang keempat, memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Ibrahim pun mengantarkan mereka. Kemana? Ke tempat yang lengang. Walaupun tempatnya tadi tandus, tapi ternyata bibit kesolehan ada di sana karena ada Ka'bah. Ya, fi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah tandus, tidak ada huni dan tidak ada tumbuhan. Tapi Nabi Ibrahim berdoa ya, faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim rabbana liyuqimas shalah, ya Allah jadikanlah manusia semuanya cenderung ke Mekah itu karena di Mekah ada anak keturunanku. Luar biasa doanya. Dan juga warzuqhum minas samarati, berikan mereka rizki dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sampai sekarang yang namanya Mekah walaupun tandus, Masya Allah, pohon buahnya banyak. Ya, jadi di sekeliling Mekah itu apalagi buah segala musim ada ya. Mau buah-buah apa aja ada, mau dari jeruknya, apelnya. Kalau kurma apalagi nggak usah ditanya ya, walaupun memang berbuahnya di musim panas, di musim dingin masih banyak kurma. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika lingkungan baik akan mudah membentuk perilaku anak. Demikian juga sebaliknya. Dalam arti lebih luas, anak-anak yang soleh akan memberikan juga ya pengaruh kepada masyarakat jadi baik. Dan anak-anak yang masih kecil akan terpengaruh ya dengan masyarakat yang baik juga. Jadi dalam artian luas, orang tua meski mengawasi pergaulan anak. Pilihkan teman. Anak zaman sekarang harus dipilihkan temannya. Pilihkan sekolahnya. Memperhatikan pembinaan sikap anak. Ya, dalam beragama, berakhlak mulia, termasuk memilih lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-jar qoblad dar. Carilah tetangga sebelum beli rumah. Cari lingkungan dulu. Kalau kita kan kadang cari rumah dulu ya. Cariin dong, saya lagi cari rumah nih, pengen pindah rumah. Rumahnya yang speknya tuh udah kita kasih tahu spesifikasinya. Ciri-cirinya, yang rumahnya luasnya segini, harganya murah, kalau bisa dari begini, dari begitu. Kita lupa nanya. Kita lupa kasih tahu, tapi tetangganya harusnya begini dan begitu. Dan Rasul sudah wanti-wanti, al-jar qoblad dar, carilah tetangga sebelum cari rumah. Cariin, misalnya kayak kita minta pesan, misalnya mau beli rumah, tolong dong cariin satu kawasan yang dekat masjid, yang orang-orang soleh tinggal di situ. Kalau perlu ada pesantren Quran di sana, carikan rumah saya daerah seperti itu. Harusnya gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma tolong carikan rumah. Kelima, sifat demokratis dan dalam apa proses ketika beliau sudah dikasih mimpi, disuruh nyembelih anaknya. Dia panggil Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Fanzur madza taro. Padahal kan kalau udah perintah Allah yang ngapain didiskusiin lagi? Kan gitu ya kalau kita berpikir. Kan perintah Allah. Ya tinggal aja sini-sini nak. Aku diperintahkan Allah untuk nyembelih kamu sini-sini gitu ya. Tunduk langsung blok gitu ya. Sembelih ini enggak. Wahai anakku, putraku, manggilnya aja halus ya bunaya. Inni aro, sesungguhnya aku lihat. Ya dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Coba pendapatmu apa ya? Ini didikan seorang Hajar yang luar biasa, seorang ibu yang bertawakal kepada Allah, luar biasa tawakalnya. Ya, maka dididik anaknya juga menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Dan sangat yakin bahwasanya orang tuanya ini bukan orang sembarangan. Orang tuanya ini nabi. Makanya ketika diminta perintahnya, Nabi Ibrahim menjelaskan perintah Allah, maka Nabi Ismail sudah dengan enjoy-nya mengatakan, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar.
Ya, apapun yang diperintahkan Allah kerjakan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kerjakan, bayangkan tuh ya. Falamma aslama, sampai disebutkan dalam Al-Quran, ketika keduanya sudah berserah diri totalitas kepada Allah. Ya udahlah, Allah kalau udah nyuruh begitu, ya udah begitu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan yang namanya belati sudah nempel itu ya, tinggal nyembelih ya. Maka wafadainahu bidzibhin azim, kata Allah, aku gantikan itu sembelihannya dengan sembelihan yang besar, kambing kibas luar biasa. Tentunya secara eksplisit tidak diminta untuk kita mengikuti real anak yang disembelih, nggak ada itu kan, itu karena kisahnya kisah Nabi gitu ya, kisah Nabi dan kisah Rasul. Buat kita mengambil pelajarannya, yang namanya pengorbanan, mendekatkan diri kepada Allah itu bentuknya, salah satunya adalah memberikan semuanya totalitas. Kenapa? Di jalan Allah, di jalan ketaatan. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, udah nggak pakai tapi. Ya, inilah yang namanya bentuk kecintaan dan tauhid yang ditanamkan kepada anak dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Luar biasa kisah-kisahnya, termasuk ketika meninggalkan Hajar ya. Nabi Ibrahim karena sudah diperintah oleh Allah diem aja. Sampai Hajar selalu mengatakan, man amaraka bihada. Siapa yang memerintahkan kamu ninggalin kami di sini? Man amaraka bihada, diem aja. Tapi ketika Nabi Ibrahim diem aja, barulah Hajar sadar. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Oh, kalau begitu, maka tidak akan mungkin kita disia-siakan, kata Hajar. Pergilah, bahkan diusir suaminya gitu ya. Sudah pergi kalau emang perintah Allah. Ini kan istri yang Masya Allah ya. Kalau zaman sekarang, suami cari-cari dalil, ninggalin istri dengan contoh Nabi Ibrahim ya, dengan Hajar. Jadi dengan Hajar aja dulu tuh Hajar dulu sabar banget ditinggalin di padang pasir, diem aja. Kamu ditinggalin di rumah aja nggak dikasih makan doang, berisik. Nah ini suami nggak bertanggung jawab versi zaman sekarang gitu ya. Ngambil contohnya salah. Contoh zaman itu beda, Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan Hajar pun totalitasnya luar biasa ya. Kenapa? Karena juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah perintah Allah ditinggalkan saja. Dan itu tidak bisa dijadikan contoh untuk zaman sekarang terhadap para suami yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan istrinya di mana saja, nggak dikasih bekal, dan kemudian juga salah ketika istri diam saja ya, dengan dalih ya sudahlah, kalau emang maunya begitu nyontoh Siti Hajar, bukan itu. Yang diambil adalah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan semua yang kita miliki. Ya, jadinya bukan masalah penelantaran dalam rumah tangga, itu nggak boleh ada sama sekali. Ya, dan hal ini mengisyaratkan kepada orang tua agar mendidik anak dengan cara demokratis dan komunikatif. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya, kecuali hal yang bersifat prinsip seperti ketaatan dalam akidah ya. Dan orang tua juga jangan menampilkan diri sebagai sosok yang ditakuti anak. Tapi jadilah sosok guru yang disayangi, dihormati, ya, dijadikan idola, dijadikan teman oleh anaknya. Keenam, ini ketika kita bicara yang waktu itu kan belum ada Ishak ya. Dan Nabi Allah Ibrahim ini betul-betul sebelumnya sudah pernah mengatakan kepada Allah, seandainya aku dikasih ujian oleh Allah untuk menyembelih anakku yang semata wayang, aku akan taat ya. Maka Allah menguji cinta Ibrahim gara-gara kata-katanya. Jadi hati-hati dalam berkata ya. Dan mencintai anak sepenuh hati bukan berarti mempertahankan ya kehidupan anaknya walaupun menyimpang dari jalan Allah, tidak. Anak tetap harus diarahkan agar benar-benar hanya mentauhidkan Allah. Tidak boleh kecintaan kepada anak melebihi cinta kepada Allah. Kalau begitu sudah jadi musibah itu ya. Kalau anak minta apa aja dikasih sampai akhirnya orang tua korupsi. Karena harus ya memenuhi keinginan anak. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Dan ketujuh, melibatkan anak membangun Baitullah. Ini Nabi Ibrahim ya. Ketika membangun Baitullah itu bersama Ismail. Melibatkan anak menegakkan agama Allah. Dengan Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya ya, Qasasul Anbiya ini mengatakan Ismail turut mengumpulkan batu-batu dan mengulurkannya kepada Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim membangun bangunan Ka'bah yang sebelumnya sudah rusak. Jadi Ka'bah itu adalah rumah pertama. Yang bangun siapa awalnya? Ya Allah ya. Jadi begitu Allah turunkan Nabi Adam itu sudah ada Ka'bahnya, tapi baru jadi fondasi. Ka'bah itu memang betul-betul disebut Baitullah, sudah jadi fondasi. Makanya Ka'bah itu kan pusat ya, poros pusat bumi. Jadi poros bumi yang namanya Ka'bah.
Semua, bukan cuma hanya manusia tapi juga malaikat ya tawaf di seputar Ka'bah ya. Makanya kenapa umat manusia semuanya itu berhutang budi ya kepada syariat Islam ini. Kenapa? Karena memang dengan adanya orang yang tawaf, maka ya keseimbangan bumi ini dengan gravitasinya itu terjaga karena ternyata dia poros bumi seperti grid conductor ya. Jadinya memang dia kayak kalau konduktor itu pembangkit listrik ya, maka ini pembangkit listrik yang sangat besar supaya apa? Bumi ini terus berputar. Dengan adanya orang yang tawaf, makanya kita kan rada ngeri-ngeri ya. Ketika sekarang yang tawaf jarang, dengan adanya pandemi, kemarin sempat dihentikan beberapa waktu lalu, itu udah takut banget, banyak gempa bumi terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana, gunung meletus terjadi di mana-mana ya. Apalagi ya Allah kalau sama sekali nggak ada yang tawaf. Ya, dan kita yakini kalaupun tidak ada manusia yang tawaf, masih ada malaikat yang tawaf. Untuk saat ini, sampai Allah takdirkan nggak ada semua, hancur sudah bumi ini ya, maka terjadilah kiamat pada akhirnya ya. Itu karena Ka'bahnya itu sendiri adalah poros bumi yang seimbangnya ketika ada yang tawaf. Ya, kita lihat betapa Nabi Allah Ibrahim juga mendoakan ya keturunannya agar menjadi hamba yang taat ya, dan agar negerinya itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang thayyibah dan juga Allah ampuni penduduk-penduduknya. Maka yang kedelapan diiringi doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitulah Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya menjadi ya anak yang berlaku adil, bukan yang zalim. Begitu juga sesudah Ismail lahir, Ishak lahir juga dia dididik dengan didikan yang sama. Bicara tentang akidah, menjauhi kesyirikan, ya, tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada manusia, tidak melanggar perintah Allah ya. Jadi bukan semata membangun dinasti politik demi kekuasaan dan kepentingan pribadi. Kita tahu yang namanya nabi antara anak dengan bapak itu biasanya dua-duanya jadi nabi ya. Turun temurun begitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW Allah cut keturunan laki-lakinya agar selesai, finish. Tidak ada lagi keturunan yang harus bisa mengaku menjadi nabi. Makanya semua keturunan Rasul kan wafat laki-lakinya. Tinggal Fatimah saja. Ya, Fatimah ini kalau mau kita lihat bin-binnya, apa binnya ke Rasulullah? Ya enggak lah, anak-anaknya Fatimah binnya ke Ali bin Abi Thalib. Ya ke suaminya lah pada akhirnya. Makanya nanti Imam Mahdi, ya kita sangat percaya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Imam Mahdi itu dari Hasan. Ya, dari Hasan bin Ali, keturunannya Hasan bin Ali nantinya. Kalau Syiah kan mengatakan dari Husain ya. Tapi kalau Ahlus Sunnah mengatakan dari Hasan bin Ali. Itu nantinya Imam Mahdi ya, di akhir zaman nanti yang akan melawan Dajjal. Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihi salam diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang belum diwafatkan ya. Kita sangat yakin nanti kita akan melihat ya kebangkitan Islam lagi terakhir kali sebelum betul-betul ada kiamat terjadi. Dan pada saat itu memang jumlah manusia sudah sangat sedikit. Yang muslimnya sangat sedikit. Kalau ada yang mengatakan kenapa yang muslim sangat sedikit saat itu? Ya, pertama karena perang melawan Dajjal banyak yang wafat. Yang kedua, sebelum itu sudah ada wabah penyakit yang mematikan banyak sekali umat Islam. Ya, di antaranya mungkin ya saat ini ya, banyak sekali kalau hari-hari ini, nggak ngerti saya kalau di Hong Kong kayak gimana. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta terutama, hari-hari kita dengar berita kematian, berita kematian, berita kematian. Ya, jadi bertubi-tubi berita kematian karena COVID ini ya. Nggak ngerti saya kalau di sana sudah selesai mungkin beritanya. Atau masih ada? Lanjut terus, ada pemantauan berita nggak tentang kondisi COVID kalau di sana, Mbak Media? Alhamdulillah sudah hampir 1 bulan Ibu, kasus lokalnya udah nggak ada, cuma impor ya. Karena kalau orang datang residen Hong Kong yang balik ke Hong Kong, itu kebanyakan tuh kayak dari Indonesia gitu. Itu banyak yang kena tuh, 4-5 orang ada gitu loh. Tapi kalau dari lokal kasus sendiri sebenarnya udah zero gitu, udah berapa lama cukup Masya Allah. Itulah. cukup jadi keras ya, pemerintahnya cukup keras juga untuk menegakkan untuk protokol kesehatan ya. segala macam itu cukup keras gitu loh. Prokesnya jadi keluar tetap pakai masker gitu ya, nggak boleh berkerumun mungkin ya. Ya, berkerumun tetap masih Hong Kong kan kecil ya Ibu, cuma karena pakai masker juga, tapi berkerumun sudah jarang ya, maksudnya dibatasin gitu loh, 2 orang atau 4 orang maksimal gitu. Tapi vaksin mungkin ya, yang digalakan vaksin mungkin ya. Vaksin digalakan rendah, cuma kita bisa milih, cuma orang Hongkongnya masih agak ya mungkin hoax juga ya Ibu ya.
Jadi atau ketidakpercayaan ke pemerintah juga. Jadi baru 35% kalau nggak salah terakhir saya lihat. Iya, Tapi subhanallah. Jadi tapi kita punya jatah banyak sebenarnya bisa milih. mau Cuma vaksin yang mana kita aja gitu belum ya. gitu loh. Sampai diajak Itu dia. hadiah, sampai diberikan hadiah kalau vaksin nanti. Ah, itu dia, sampai sebegitunya ya. Jadi luar biasa saat ini sampai mungkin juga karena terlepas dari pemberitaan ya. Jadi memang ini kan masalah pemberitaan luar biasa ya, ada yang hoax, ada yang wah luar biasa di luar sana. Sampai akhirnya terakhir itu ada yang mengatakan hoax tapi ternyata diteliti-teliti benar. Singapura sampai bebaskan sekarang. Sudah tidak mau lagi memberitakan pemberitaan tentang COVID. Dianggap cuma penyakit flu katanya. Ya, tadinya saya pikir hoax ya, karena belum lama teman di sana karantina 14 hari. Bahkan ada yang karantina 21 hari di masuk Singapura. Tapi ternyata ke depan ini memang akan dibebaskan. Jadi tetap protokol kesehatannya, prokesnya tetap, vaksinnya tetap, tapi akan di-cut segala pemberitaan tentang COVID katanya. Karena ternyata akan dianggap sebagai flu biasa. Wah, ini saya nggak ngerti apakah ini akan terjadi gitu ya kalau di Singapura. Tapi yang jelas kalau di Indonesia memang pemberitaan rutin ya dipantau. Jadi semakin dipantau orang semakin panik semakin turun ininya imunitasnya. Akhirnya mungkin juga biasanya akan ada kematian yang seperti ini. Tapi kan biasanya ada orang yang meninggal aja gitu ya. Kita tidak teliti dia kenapa. Kalau sekarang kan memang harus kita teliti gitu ya dia kenapa. Sampai akhirnya ya dia kena virus dan virusnya adalah COVID ya akhirnya ya beginilah kondisi negara yang ada sekarang. Mungkin ini yang penting buat kita juga pada akhirnya apapun yang menyerang kita entah itu virus COVID atau virus apapun harus kita yakini satu bicara masalah tauhid. Mati nggak harus sakit dan orang sakit nggak harus mati kalau memang belum waktunya mati. Jadi kalau kita bicara mati, kenapa matinya? Ya ajalnya emang udah datang ya. Jadi kalau bicara ajalnya sudah datang, maka seharusnya kita udah nggak tanya lagi matinya kenapa. Sering kan kita kalau ada orang mati kita tanya ya, matinya kenapa? Mati sakit ya, sakit apa? Padahal mati itu alasannya cuma satu jawabannya, ajalnya udah datang. Jatah hidupnya sudah habis gitu ya. Jadi soalnya kita masih sering nanya ya, sehingga semakin takutlah kita ketika jawabannya sakit, COVID, wah semakin paranoid kita. Akhirnya nggak leluasa kita bergerak sehingga ketakutan demi ketakutan menyerang kita. Pada akhirnya kadang-kadang kita menuhankan penyakit, kadang menuhankan obat, kadang menuhankan dokter, dan kadang melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber yang utama. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anak-anaknya untuk betul-betul akidahnya lempeng, tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Dan ini yang susah saat ini ya. Banyak teman-teman tuh udah yang belum lama tuh ada yang suaminya wafat hari Jumat lalu. Ya itu udah serba salah. Di rumah udah ketakutan karena memang dia merasakan, ya Allah saya sekarang hidup seorang diri Ustazah. Saya bilang, nggak pernah sendirian kalau orang muslim itu ada malaikat di kanan kirinya, ada Allah menyertainya, nggak pernah sendirian. Jadi ketakutan ya luar biasa. Tadi juga baru ada yang telepon begitu juga, seorang mu'alaf yang baru bercerai ya udah seorang diri. Sekarang orang tuanya narik-narik dia lagi, ayolah keluar tuh makanya kamu COVID karena kamu muslim katanya. Coba kamu keluar balik lagi. Wah, itu luar biasa. Ya jadi gangguan-gangguan dan godaan-godaan sampai kita titik darah penghabisan sampai mengembuskan nafas terakhir itu tugas syaitan yang paling utama mengeluarkan manusia agar ya kufur dan juga murtad dari agamanya. Makanya kenapa penting sekali ketika ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali kamu dalam kondisi muslim. Setan itu sampai detik terakhir akan terus berupaya mengeluarkan kita dari keislaman ya. Sebagai orang tua harus lebih mengkhawatirkan masa depan akidah anak-anaknya dibanding karir dan kehidupan ekonomi mereka. Karir dan ekonomi saja tidak akan pernah mengantarkan kepada surga kecuali dia berkarir di jalan yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang cinta yang hakiki ya, cinta kepada Allah harus karena Allah. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, kita lihat ya istri kedua Nabi Ibrahim melahirkan Ismail. Menurut Imam Qatadah ya, sahabat Nabi, ya maka ketika itu Nabi Ibrahim usianya sudah 85 tahun, bayangkan. Dalam perjalanannya, Siti Hajar seringkali menentang omongan Siti Sarah. Saking jengkelnya suatu ketika Sarah mengucapkan sumpah yang berat, yaitu bersumpah akan memotong daging Hajar. Saking keselnya kadang-kadang omongannya suka dilawan gitu ya sama Hajar.
Hanya saja tak kala kemarahan Sarah reda, Sarah baru sadar, astagfirullah tadi sumpah. Ini pentingnya ya, orang-orang zaman dulu itu sadar kalau sumpah itu dicatat di sisi Allah. Kalau orang zaman sekarang kan gampang sumpah ya, sumpah demi Allah padahal bohong udah demi Allah gitu ya. Kalau zaman dulu tuh sumpah apapun juga yang diucapkan itu dipikirin, ya Allah gimana ya tadi saya sumpah dan sumpahnya itu salah. Dia ceritakan kepada Nabi Ibrahim ya sang suami. Akhirnya Nabi Ibrahim memberikan fatwa nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya sudah kamu kan sumpahnya mengambil atau memotong ya, memotong dagingnya Hajar. Gimana caranya? Lubangi saja kedua telinganya Hajar kalau gitu. Ya, dan ini perintah itu dilaksanakan. Nah, banyak ulama mengatakan inilah asal muasal wanita pakai anting-anting. Gara-gara Hajar dilubangi kedua telinganya. Ya, padahal ini salah satu bentuk pelaksanaan kafar sumpahnya Sarah sebenarnya. Ya, jadinya sampai sekarang perempuan banyak yang pakai anting ini gara-gara awalnya adalah Hajar ya, yang dibolongi dua telinganya untuk mengkafarohi sumpahnya Sarah. Nah, begitu dibolongin kedua telinganya, lagi-lagi akhirnya Hajar meletakkan hiasan di kedua telinganya. Ternyata jadi lebih cantik Hajar. Sarah marah lagi ya. Sampai Sarah ketika marah lagi itu dikejar-kejar ya, Hajar. Nah, ketika dikejar-kejar begini ini kan namanya seorang istri ya, yang kadang-kadang perempuan itu kejiwaannya labil. Dia yang minta suaminya menikahi Hajar. Sesudah dinikahi dia juga yang marah dan cemburu. Nah, itu perempuan kadang-kadang nggak bisa dimengerti ya, maunya apa gitu ya. Nah, hari-hari berikutnya Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, aku tidak ingin tinggal bersama Hajar di satu tempat. Pokoknya wis bawa kemana, pokoknya saya nggak mau tinggal bareng. Sampai Nabi Ibrahim itu terus istikharah minta petunjuk Allah. Sampai akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk ya tidak mengabaikan ya. Jadinya jangan sampai ditinggalkan Sarahnya juga dan jangan sampai juga ditinggalkan juga Hajarnya, tapi dipisahkan saja. Jadi memisahkan Sarah dengan Hajar, Siti Hajarnya dengan Ismail kecil dibawa ke tanah suci, ke tanah haram. Nah, maksudnya tanah suci itu Ka'bah ya. Pada saat itu Ismail masih menyusu, masih kecil. Nabi Ibrahim menaikkan Ismail dan Hajar ke atas seekor unta. Dia membawa wadah air, kantong yang berisi tepung pergi ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim bayangkan waktu itu tinggal di mana Nabi Ibrahim? Di Palestina. Palestina, Mekah jauh loh. Menempatkan mereka berdua di tanah suci. Ya, fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan ya keturunanku di rumahmu, ya di rumahmu yang ada lembah yang tidak berpenghuni, bayangkan. Ya di rumahmu, jadi bayangkan aja ini tempat yang terpencil. Pada saat itu tanah tersebut berupa bukit merah, di sana Nabi Ibrahim membangun sebuah rumah ya dari ranting-ranting pohon. Ya, kemudian dia menyiapkan tempat untuk mereka berdua, untuk Nabi Ismail dengan sang ibunda Hajar, dan juga menyiapkan wadah air, kantong berisi tepung. Ya, ketika Ibrahim hendak meninggalkan mereka berdua, Hajar berkata, ya, mau kemana? Ya, siapa yang memerintahkanmu? Nabi Ibrahim diam aja. Sampai akhirnya Hajar mengatakan, ya, Allahu amaruka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Jadi ketika ditanya mau kemana, balik ke Syam, ya ke negeri Syam. Sampai ketika Nabi Ibrahim dipersilahkan pergi akhirnya oleh Hajar, kalau memang Allah yang memerintahkan ya sudah pergi saja. Ya kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami, barulah Nabi Ibrahim jalan. Artinya walaupun diperintahkan untuk ditinggalkan nggak langsung pergi ya. Ada negosiasi, ada diem sejenaknya, ada harap, dan bahkan Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat disebutkan itu kan ditinggalkan di antara Ka'bah dengan Safa Marwah. Itu Nabi Ibrahim berhenti dulu ya di sebalik Bukit Marwah berdoa. Ya Allah, ya ini aku tinggalkan anak keturunanku dengan istriku di sini, aku serahkan kepadamu ya Allah. Jadi nggak langsung pergi-pergi tinggal mentang-mentang Hajar mengatakan udah pergi-pergi, enggak ya. Jadi tetap dipantau dari kejauhan, diliatin ya sambil berdoa. Ya ini askantu ya min dzurriyyati fi baitikal muharram, ya Allah aku tinggalkan nih ini keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Ya, makanya liuqimas shalah, agar mereka mau mendirikan salat. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, jadikan hati sebagian manusia cenderung. Benar, hati kita cenderung untuk bolak-balik ke tanah suci. Dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya, jadi ditempatkan di rumah Allah, ditempatkan di Baitullah supaya anak keturunannya mendirikan salat. Kemudian juga didoakan agar rizkinya lancar, agar menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah ya. Doa Nabi Ibrahim, kita pun harus senantiasa berdoa ya, agar diberikan keturunan yang soleh, solehah,
nggak bosan-bosan minta lagi sama Allah, minta terus sama Allah, jangan putus asa. Dan Nabi Ibrahim sang Khalilullah, kekasih yang diuji cintanya, karena sempat spelling mengatakan, kalau Allah kekasihku memerintahkan untuk menyembelih anakku, akan aku sembelih. Itu ujian. Dan ternyata Nabi Ibrahim juga sempat menguji cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat datang ya malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Jadi ternyata di zaman-zaman kenabian dulu yang namanya malaikat itu, malaikat yang mana aja tuh sering bertandang, berkunjung, main ya ke rumah para nabi. Dulu pernah juga Israel tuh paling sering datang ke Nabi Sulaiman ya, main ya, silaturahim. Kita kira-kira kalau kedatangan Israel, karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya kedatangan Israel pasti melotot kita. Ya, jadi kalau nabi-nabi dulu tuh senang didatangi oleh para malaikat ya, karena para malaikat sering bertandang. Nah, ini kalau Nabi Ibrahim kaget, masuk kamar tengah malam, tiba-tiba di kamar ada Israel. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ini sudah malam, ini kunjungan biasa atau tugas? Kata Israel, kali ini bukan kunjungan, ini tugas. Apa tugas Israel? Mencabut nyawa kan ya. Maka kata Nabi Ibrahim, kok dadakan sih nggak ngasih tahu gitu ya. Kata Israel, sudah terlalu sering saya kasih tahu. Allah sudah sering juga mengutus utusan-utusannya. Apa itu kata Nabi Ibrahim? Itu lihat di rambutmu. Bukankah utusan-utusan Allah sudah banyak? Uban-ubannya udah banyak gitu ya. Kenapa engkau tidak sadar ini waktunya untuk kembali? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Tolong tanyakan wahai Israel kepada Allah sang kekasih, mana ada kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya. Akhirnya kata Israel, ya udah, saya balik dulu ke Allah ya, balik. Dan Israel bertanya, Ibrahim mengatakan, ya Allah, mana ada kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya. Apa jawaban Allah? Allah diuji gitu ya. Kata Allah, wahai Israel, sampaikan kepada Ibrahim, mana ada kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kan nggak ada. Kalau emang Khalilullah pasti mau ketemu sama Allah. Ya udah deh, kata Nabi Ibrahim, cabut-cabut kalau gitu cabut ya. Begitu selesai dicabut, Allah tanya Nabi Ibrahim, ya, apa rasanya sakaratul maut? Maka Nabi Ibrahim mengatakan seperti besi panas, besi yang sangat panas, ditempelkan ke kain wol yang basah. Kita kalau nyetrika, kita nyetrika baju wol, baju anget ya, yang basah. Itu pasti bunyi itu, yang namanya setrikaan nempel. Ces. Habis ces lama-lama udah hilang bunyinya karena yang basah jadi kering. Terus coba deh kalau sudah hilang, lama-lama ada bau-bau gosong, tarik. Ketika ditarik biasanya kerek ada yang nempel. Wall-nya itu. Maka kata Nabi Ibrahim, rasanya sakaratul maut seperti itu. Ya, kayak besi panas tempelin di kain wol yang basah, habis kering tarik ya. Ada yang katut, ada yang ketarik. Apa kata Allah? Itu adalah sakaratul maut teringan karena engkau kekasihku. Itu sakaratul maut yang paling ringan. Karena Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gimana sakaratul mautnya kita yang bukan kekasih Allah ya? Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, ringankan kami saat sakaratul maut. Dan kisah-kisah sakaratul maut banyak sekali diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang seperti ya tebasan 1000 pedang. Ada yang seperti tebasan 1000 pedang. Ada yang seperti juga ya sampai disebutkan berbagai macam gitu ya. Ada tebasan 1000 pedang, ya seperti juga digigit seekor semut ya. Itu sakaratul maut paling ringan sebenarnya untuk orang-orang yang syahid di jalan Allah. Kagor sotin 6 lah. Hanya seperti gigitan seekor semut ya. Ada yang disebutkan seperti kawat berduri dimasukkan ke tumpukan kapas. Kemudian kawat tadi ditarik, maka banyak kapas yang nempel di kawat tadi ya. Nah, jadi berbagai macam gambaran sakaratul maut, kita pengen yang paling ringan, maka mungkin salah satu cara adalah menjadi syuhada di jalan Allah ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini syahid juga, tapi syahid COVID ya. Ya, semoga yang sudah wafat karena COVID dapat gelar syahid di sisi Allah ya. Dan juga kita berharap semoga Allah ringankan kita dalam kondisi sakaratul maut. Itu pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, guru tauhid kita ya, dan juga memang disebutnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Karena memang kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim ini betul-betul kisah tauhid yang mengajarkan bahwasanya semua ajaran nabi dan rasul itu sama. La ta'budu syaitan. Oh, abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an ya. Jangan sembah syaitan, hanya sembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya, silakan Bu.
Masya Allah, Jazakallah khair Ustazah Erika. Banyak banget poin-poin yang dapat diambil ya dari ceramahnya tadi barusan. Em, jadi nggak salah memang kalau Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah ya, karena benar-benar apa namanya, sejarah hidupnya itu bisa benar-benar menjadi panutan bagi kita apa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari menjadi seorang orang tua terutama. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya langsung ke Ustazah. Assalamualaikum, ingat saya mau nanya dong. Silakan Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali ya. Ini yang menarik itu kalau dulu saya waktu kecil ya kecil sampai gede lah gitu ya. Kalau dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa kisahnya, misalnya beliau itu diuji dengan menyembelih anak, sudah gitu aja gitu kan. Terus atau misalnya baru nambah-nambah nih ceritanya ke awal-awal sini. Bahwa yang menarik kalau dari kisah yang tadi gitu ya, bahwa yang menarik adalah salah satu yang menarik adalah pencarian ketauhidan. Iya. Jadi ya sangat-sangat ini gitu ya, maksudnya sekarang tuh baru kerasa banget gitu cerita bahwa nabi-nabi itu kalau memang harusnya nabi ini kan nabi ya, nabi Allah gitu ya. Udah dari awal aja gitu Allah tuh ngasih tahu kalau ini nabi gitu kan, kamu nabi Tuhannya Allah. Tapi pencarian itu kan kayak Nabi Ibrahim tadi di awal tuh sampai melihat bintang, bulan, matahari. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sampai berpikir gitu ya, sampai menenangkan diri sendiri. Nah, yang saya tanya itu adalah kita kan manusia biasa ya Ustazah ya, maksudnya perasaan itu aja baru saya temukan mungkin di saat usia yang sudah lanjut ya, udah bukan dari awal gitu. Apakah masih muda tadi kan maksudnya tadi kan saya sih merasakan ada krisis tauhid itu gitu ya, maksudnya apakah kita tuh memang harus menjalani kayak pencarian itu supaya kan ketika Nabi Ibrahim telah menemukan tuh jawabannya, tauhidnya tuh kan makin kuat gitu kan. Nah, bagaimana dengan krisis tauhid yang ada di kita gitu usia sekarang? Kalau saya sih gini deh, contoh singkatnya segini, kalau misalnya ada anak nih kita ujian, ini ujian gitu, terus kita kan pasti pertanyaannya udah belajar belum gitu kan, kayaknya jarang banget kalau kita bilang udah berdoa belum gitu kan. Tidak ada yang salah dengan belajar sebelum ujian, tapi kita tuh nggak pernah bilang sudah berdoa belum gitu kan. Nah, gimana sih Ustazah, semoga ngerti maksudnya, apakah kita harus mengalami proses pencarian itu supaya tauhid kita tuh makin kuat atau gimana? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillahnya kita terdampar di lingkungan yang baik gitu ya, alhamdulillahnya. Kalau nggak terdampar di lingkungan yang baik, mustahil kita berkumpul di hari ini gitu ya untuk belajar. Karena banyak juga orang-orang yang ditakdirkan terdampar di lingkungan yang tidak baik ya, sehingga untuk belajar tentang Islam ya males gitu ya, nggak pengen. Nah, cuman memang ternyata Allah SWT nggak akan menzolimi hambanya. Nggak ujuk-ujuk begitu lahir langsung dihisap, oh tidak. Ada waktu, ada fase untuk sampai dihisap, dihitung, ini salah, ini benar. Ya, kapan itu waktunya? Dari lahir sampai akil balik, lumayan lah. Sekitar 13 tahunan. Atau kalau perempuan mungkin lebih cepat, 9 tahunan bisa haid ya. Bisa haid 9 tahunan. Ya. Alhamdulillahnya juga Allah nggak begitu ujuk-ujuk haid langsung dihisap, tidak. Karena ternyata kalau bicara cuman haid doang, kita bicara balik. Tapi ternyata nggak semua yang balik itu akil. Mana tuh taklif, ya standar orang itu ditaklif, dihisap, dihitung itu kalau sudah akil dan balik. Akalnya sudah berfungsi. Punten, mohon maaf. Orang gila balik nggak? Orang gila balik. Banyak yang gila balik ya. Orang gila yang sampai orang gila, kita lihat orang gila yang kalau di Indonesia ya, saya nggak ngerti kalau di luar negeri orang gila keliaran nggak gitu ya. Kalau di Indonesia orang gila kan keliaran. Kadang kita lihat ada yang ngejar-ngejar perempuan, ada yang kita lihat lagi haid gitu ya. Ada orang gila yang hamil, itu berarti kan balik. Masalahnya kalau gila nggak akil, tidak berakal. Ya, dan standar seseorang itu dihisap, dia harus akil dan balik. Baru dihisap. Yang salah ya jadi dosa, yang benar ya jadi pahala. Ya, alhamdulillahnya nggak begitu balik saja langsung akil, tidak kan, bisa kita lihat bahkan semakin akhir zaman banyak orang yang balik tapi nggak berakal. Bukan nggak berakal gila, tapi belum mateng akalnya ya.
Banyak kan yang cuman balik saja tapi akalnya belum matang. Dan ini perbedaan yang sangat dahsyat, jauh sekali kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat, ketika dipilih menjadi panglima perang ya oleh Umar bin Khattab, usia Usamah saat itu 18 tahun. 18 tahun jadi panglima perang, perang yang dipimpinnya menang, dia menggantikan seorang Khalid bin Walid, wah, panglima yang sebenarnya dan sudah pengalamannya banyak. Ya, jadinya ini sudah mau dikit lagi menang diganti menjadi panglimanya diganti menjadi Usamah bin Zaid, anak muda. Kalau sekarang disebutnya anak bau kencur, ya. Zaman dulu Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang, perangnya menang dan dia sudah menikah dan sudah memiliki 4 orang anak. Berapa tahun nikahnya coba? Ya kalau zaman sekarang 18 tahun. Ya mungkin masih anak-anak ababil ya, abigail-habil gitu ya. Ya, jangankan anaknya yang ababil, kadang-kadang bapaknya 24 tahun, 28 tahun, 30 tahun pulang kantor masih main game, ya enggak? Bapak-bapak juga pulang kantor masih main game, ibu-ibu juga kalau lagi resah main game. Wajar lah anak-anak sekarang nggak cepat mateng ya, kalau zaman dulu matengnya cepat. Matengnya cepat karena apa? Lingkungannya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau sekarang kita gimana, masih nyari. Seharusnya sih proses pencarian itu sudah mentok seharusnya di usia-usia akil balik ya, 15 tahunan. Makanya wajar semua anak yang dilahirkan pertanyaannya akan sama. Entah orang tuanya Buddha, Hindu, Nasrani, Muslim, pertanyaan anak sama. Allah di mana? Tuhan di mana? Bentuknya apa? Laki apa perempuan? Ada di mana? Itu pertanyaan umum semua anak. Itu fitrah namanya. Fitrah seorang manusia mencari Tuhannya. Qadarullah kalau alhamdulillah orang tua kita, makanya harus disyukuri. Allah titipkan kita ke orang tua yang muslim misalnya. Keluarga yang muslim, jadi nggak susah kita nyari Allah. Coba kalau ternyata dititipkan ke keluarga yang non-muslim, lumayan susah prosesnya. Tapi bukan satu hal yang mustahil, karena fitrah kita akan mengajak untuk mencari Tuhannya. Nah, jadi untuk yang kita, alhamdulillah mungkin kita usia-usia banyak yang udah usia 30-40 mengatakan, saya baru hijrah, alhamdulillah. Berarti bukan hijrah menjauh, tapi kembali. Makanya kalau ada teman-teman kita yang baru jadi mu'alaf, kita mengatakan, alhamdulillah kamu sudah kembali. Ada yang nggak ngerti, emang dulu dia muslim gitu ya? Iya, dulu muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahirnya fitrah muslim. Jadi kita yang ternyata melenceng keislamannya karena faktor apa? Faktor lingkungan, faktor orang tua. Kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Orang tuanya yang merusak fitrah keislaman anak menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Nah, sekarang kita sudah belajar. Apakah semua orang jadi pasti belajar? Harus belajar. Makanya semua orang diberikan fitrah untuk selalu bertanya, Tuhan mana? Allah mana? Siapa yang menciptakan kita? Itu namanya bahasa fitrah. Jadi kalau kita sekarang masih bertanya, alhamdulillah, fitrah kita terus itu. Berarti fitrah kita masih, ibarat kata belnya belum rusak. Warning itu terus berbunyi ya, bergemerincing, itu bagus sekali, belnya masih bagus itu. Batu di loncengnya masih nyala ya. Yang ngeri kalau fitrahnya mati. Sudah nggak nyari Tuhan lagi. Bahkan dia nggak percaya Tuhan. Ini juga pasti ada faktor ya, faktor lingkungan. Masalahnya apa? Berarti fitrahnya itu sudah rusak. Nggak mungkin Allah ciptakan manusia fitrahnya rusak, kecuali si manusia tadi yang merusaknya sendiri. Dia terhanyut, ya, bergaul dengan lingkungan yang buruk. Begitu Allah ingatkan berkali-kali, detikan-detikan di hatinya untuk cari Tuhan, dia abaikan. Nah, tapi nggak akan mungkin orang diciptakan dengan mengabaikan, karena kita dikasih pilihan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, kata Allah. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Masing-masing tahu konsekuensi keimanan dan kekafirannya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kok rasanya saya masih bertanya-tanya, saya masih ingin meyakinkan lagi, bagus, ikuti itu. Ikuti tadi dan terus dengan belajar tentunya ya. Cari lingkungan yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan lingkungan yang menjauhkan kita dari Allah. Makanya ini penting untuk disyukuri ya, apa yang sudah ada sekarang disyukuri. Kalau bersyukur kita akan makin dikuatkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Ditambah nikmat lagi, ditambah lagi hidayah, ditambah lagi orang-orang baik yang mendekat ya. Jadi ini harus disyukuri. Boleh jadi juga orang-orang yang menjauh karena kurang bersyukur. Terus digerutui takdirnya ya. Ya Allah kok begini, ya Allah kok begitu, akhirnya Allah jauhkan ya dari hidayahnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Oke. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya, kalau ada langsung aja diteruskan ke Ustazah. Ya, silakan.
Nggak ada yang nanya ya? Ini ada di room chat. Oke. Oke, sebentar. Assalamualaikum Bu Ustazah. Kalau kita mu'alaf sudah lama, sebentar. Kalau kita sudah mu'alaf sudah lama, terus apakah sekarang dibilang kembali bukan mu'alaf lagi dari Mbak Heni Romayanti? Jadi Iya. mu'alaf tuh dari misalnya contoh simpel sejak nikah mu'alaf gitu. Ya, Terus kalau udah umurnya 50 masih mu'alaf juga gitu misalnya. Ya. Jadi sebenarnya sebutan mu'alaf itu untuk orang yang hatinya harus diikat ya. Diikat dengan kasih sayang. Sebenarnya mu'alaf itu untuk orang yang lemah, bukan non-muslim masuk Islam saja. Orang Islam yang imannya lemah, dikit-dikit terdetik pengen keluar, itu juga mu'alaf. Jadi artinya mu'alaf itu mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang hatinya harus diikat. Diikatnya dengan apa? Dengan zakat. Makanya kenapa mu'alaf termasuk satu dari 8 asnaf, satu dari 8 golongan yang berhak diberikan zakat, agar hatinya tenang. Jadi bentuk kasih sayang itu hadiah, hadiahnya bentuknya zakat gitu ya. Itu namanya mu'alaf. Jadi orang-orang yang begitu masuk Islam sekarang sudah jadi dai, udah bukan mu'alaf sebenarnya namanya ya. Kan banyak orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia jadi dai, jadi daiyah. Bahkan dia yang tadinya mungkin dia biarawati, kemudian masuk Islam, kemudian sekarang paham keislamannya bagus ya. Bahkan dia ngajak memberikan pencerahan kepada semua orang bahwasanya yang benar itu akidahnya ini Islam, itu udah bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu orang yang lemah imannya. Yang begitu dia ada masalah down, jatuh, ya bahkan sudah mulai ragu sebenarnya Allah ada nggak sih, wah itu udah repot ya. Sebenarnya yang benar itu hanya yang mana sih, kok yang bukan muslim nggak ada yang kena covid, kok sekarang yang muslim kita yang muslim banyak yang mati. Nah ini masih mu'alaf tuh yang kayak gitu ya. Jadi orang-orang mu'alaf itu yang hatinya harus diikat ya. Diikat dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan perhatian, dan juga dengan apa, nah ini lagi salah satunya adalah dengan zakat harta, yaitu mu'alaf. Jadinya kalau orang yang sudah lama apa masih bisa disebut mu'alaf juga? Tergantung imannya. Imannya kuat nggak? Udah nggak ragu lagi, udah bukan mu'alaf ya. Mu'alaf itu yang masih ada keraguan di dalam hatinya tentang ketauhidan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Baik, silakan pertanyaan berikutnya langsung aja. Saya. Siapa nih? Ustazah. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang pentingnya memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Nah, tapi saya mau tanya ya Ustazah, misalnya kita sudah mengusahakan pendidikan agama untuk anak-anak, tapi kita ada misalnya kita punya plan untuk menyekolahkan anak itu ke lingkungan yang bukan Muslim, di negara yang bukan Muslim, itu kita dosa apa enggak? Apakah kita masih bisa tetap dengan mendoakan, tetap dengan memantau, seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti para pekerja di luar negeri yang seperti misalnya di BMI di Hong Kong itu, gimana dengan mereka, situasi mereka gitu kan? Mereka kan terpaksa karena ekonomi, mereka mungkin nggak ada pilihan di Indonesia yang gajinya sebesar di Hong Kong misalnya, jadi mereka terpaksa harus merantau. Itu menurut Ustazah gimana tuh? Atau dengan orang-orang lain yang di belahan bumi mana yang belum mengenal Islam, tapi begitu dia mengenal internet, dia mengenal Islam, tiba-tiba dia jadi mu'alaf. Itu kan berarti kan memang hak prerogatifnya Allah ya. Gimana tuh Ustazah? Makasih. Bagus. Pertanyaannya bagus sekali ya. Penting buat kita untuk terus mendekat, jangan menjauh ya. Mendekat kepada apa? Kepada sumbu tadi, sumbu hidayah. Ini alhamdulillah salah satu fasilitas yang Allah berikan. Kumpul di pengajian, walaupun sekarang online bentuknya. Ini salah satu fasilitas untuk mendekat. Jadi artinya apa? Kita sudah ditakdirkan ada di hutan belantara, ya. Di hutan belantara, dan hutan belantaranya mungkin bukan hutan belantara yang penuh pepohonan, ya. Akan tetapi mungkin hutan belantaranya adalah tadi terdampar di negeri yang minoritas muslim. Nah, ternyata di negeri minoritas juga telah ada orang-orang yang menyembah Allah ya seperti kayak begini. Walaupun mungkin ada pengajiannya cuma segelintir, Ustazah, kuatkan, eratkan lagi ukhuwahnya. Jangan sampai yang segelintir ini malah berpencar. Kalau berpencar, repot, bahaya. Ya, kenapa? Setan bersama orang yang sendirian, tidak berkumpul begini. Makanya penting pada akhirnya ya untuk kita yang ada di tempat yang jauh dari orang-orang yang memang menyembah Allah.
Ya, mungkin yang minoritas seperti di Hong Kong atau mungkin di Amerika, walaupun sekarang di Amerika udah banyak ya orang muslimnya. Nggak ngerti kalau di Hong Kong gimana, cuman saya dengar pekerja migran juga banyak ya. Migrannya orang Indonesia banyak juga ya kalau di Hong Kong. Cuman mungkin beda-beda wilayahnya, beda-beda juga pekerjaannya ya. Dan juga kalau mungkin lebih banyak kalau yang sekarang kan ekspat gitu ya, ekspatriat yang di Hong Kong. Ternyata ekspat cuma sedikit, oke. Tapi pekerja migran yang bentuknya tenaga ya, TKW kah itu, TKI banyak ternyata, ratusan. Dan yang mirisnya juga saya sering dengar yang ratusan ini ternyata wah tergadaikan akidahnya. Ya banyak sekali terancam akidahnya. Bahkan kebanyakan mereka juga mohon maaf banyak yang LGBT. Nah ini yang ngeri. Nah ini kan tanggung jawab kita semua ya untuk apa mempertahankan fitrah-fitrah mereka, menjaga fitrah-fitrah mereka, saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, apalagi kita punya anak, punya keturunan. Nah sebisa mungkin kalaupun misalnya anak kita terpaksa cari-cari sekolahan yang ada nilai Islamnya nggak ada, terpaksa sekolah di sekolahan kafir, sekolahan yang tidak ada warna Islamnya, maka sesudah pulang sekolah cuci lagi tuh ya, bersihkan lagi, cuci lagi pemikirannya, dan ajarkan dia untuk bergaul dengan, nah ini tadi anak-anak yang satu pengajian ini kan, insya Allah karena orang tuanya juga ngaji, orang tuanya ngerti Islam, anak-anaknya juga insya Allah paham Islam, bergaullah sama-sama anak yang ini saja. Ya, walaupun di sekolah pasti dong bergaul dengan yang lain ya. Kita tidak mengajarkan anak kita hidup di kotak kaca, tidak. Tapi kita ajarkan nilai kepada anak kita. Bergaul dengan non-muslim, ya menandakan interaksi sosialnya oke. Nggak masalah saling memberi, saling membantu. Tapi kalau bicara pasal akidah, beda. Ya, bicara pasal akidah beda. Jadi itu tugas orang tua yang paling utama sebenarnya. Jadi pulang dari sekolah cuci lagi anaknya, besok harus sekolah lagi, bekali lagi ya. Bahasanya kalaupun di sekolah ingat apa yang diingatkan terus menerus. Memang kalau ada yang mengatakan aduh kita kayak kaset rusak ustazah, memang begitulah tugas orang tua, muter terus kayak kaset rusak ya, ingetin lagi, pulang kali tanya lagi sudah sholat belum ya. Tadi juga disebutkan kita kadang-kadang suka mengatakan udah belajar belum, tapi lupa nanya udah sholat belum, udah makan siang belum, lupa nanya udah sholat belum. Nah ini biasakan sekarang kalau anak pulang sekolah ya tanya udah sholat belum, ya habis sholat barulah tanya udah makan belum, ya barulah nanti terakhir udah belajar belum ya, sehingga anak-anak tahu kenapa dia harus belajar, karena diwajibkan oleh Allah, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Karena belajar itu diwajibkan. Jadi bukan kenapa harus belajar supaya nanti dapat kerjaan, supaya kerjaannya gajinya bagus, bukan itu. Tapi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar di dalam Islam dari dalam buayan sampai liang lahat. Long life education itu dari Islam, long life education dari Islam. Ya, jadi yang namanya belajar itu seumur hidup. Itu bukan konsep barat, itu konsep Islam dicuri slogannya oleh barat, ya. Dan sekarang malah sebaliknya dikembalikan lagi seolah-olah orang muslim bodoh, orang muslim nggak suka belajar, yang suka belajar mereka, bukan, itu dari Islam. Berarti ajaran Islamnya benar tapi oknumnya ya, tapi pemeluknya yang kadang-kadang tidak mengikuti apa yang Allah canangkan, sehingga penting buat kita ya, kalau kita merasakan aduh kayaknya kita tinggal di negara yang serba minor ini ya, pemahaman agamanya minor, orang-orangnya juga yang soleh-solehah minor, maka kita yang diuji oleh Allah, berarti Allah berikan kesempatan buat kita untuk apa, mempertahankan akidah di sekeliling orang-orang yang tidak ya kuat akidahnya, itu berarti pahala besar buat kita ya. Jadi terus saja ya istiqomah mendekat kepada lingkungan yang baik, dan tentunya kan segala sesuatu ada batasnya. Ada waktunya untuk kita kembali ke tanah air atau untuk kita kembali kepada Allah, maka pastikan saatnya kita kembali, kita istiqomah. Ya, jadi kita istiqomah tetap dengan akidah, ya, dengan apa? Dengan yang diajarkan Allah kepada Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sembahlah Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi memang PR-nya pasti berat ya. Ada di lingkungan yang tidak menyembah Allah misalnya, itu tugas kita luar biasa. Jangankan untuk ngajak orang, untuk mempertahankan keimanan sendiri aja berat ya. Tapi ingat, beratnya ujian akan sebanding dengan besarnya pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jazakillah khair, Ustazah. Iya. Oke, makasih Ri. Baik, Ustazah satu lagi boleh ya? Udah 4. Mangga. Oke, ini ada pertanyaan nih dari apa? Dari Mbak Sasa tuh, dulu itu saya keluarga Islam, bisa dibilang jauh dalam menjalankan sholat. Jadi dulu tuh di Indonesia ya Ustazah ya. Di Indonesia. Sekarang sudah menikah, dan menikah dengan orang yang beda agama gitu. Nah, kalau sekarang saya udah mulai memperbaiki diri nih, jadi maksudnya tuh sekarang nih sudah mulai mengaji, sudah mulai sholat lah gitu ya.
sudah berteman dengan lingkungan yang baik gitu, apakah saya tetap bersalah dan tidak ada gunanya gitu? Aduh, enggak. Silakan Ustazah. Itu pertanyaan. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau Allah kasih kesadaran kita untuk memperbaiki diri itu dan nikmat dan karunia yang luar biasa. Tetap tadi mendekat ya. Makanya sekarang tuh kalau di Indonesia ada satu lagunya Mas Opik tuh ya, Tombo Hati. Tombo Hati itu mengobati hati agar selalu dekat dengan Allah. Jadi kita harus senantiasa mengawal hati, dikawal, manajemen kolbu gitu ya. Memanage hati untuk selalu dekat dengan Allah itu gimana? Baca Quran. Tapi pahami maknanya, nggak cuma baca. Kalau baca doang kan yang nggak bisa bahasa Arab nggak ngerti harus gimana. Makanya ada terjemahan Quran sekarang nggak cuma bahasa Indonesia ya, ada bahasa Inggris, yang nggak ngerti ada Quran terjemahan bahasa Cina nggak gitu ya. Kayaknya ada Quran terjemahan bahasa Cina kalau yang bisa bahasa Cina ya. Artinya baca artinya, baca Quran ya, lan maknane, jadinya pahami juga artinya gitu ya. Jadi pahami artinya, kemudian berkumpul dengan orang soleh. Ya, sering-sering ngaji, sering-sering dengerin tausiah, supaya apa? Hati yang sudah menjauh, yang sudah terkena penyakit, terobati lagi, ya. Kemudian juga selain itu banyak puasa sunnah. Ini membuat kita apa? Jadinya melatih hawa nafsunya ditekan. Melatih menekan hawa nafsu supaya apa? Supaya ingat. Jadi kalau perut kosong ingat Allah biasanya. Ya, kalau perut kosong biasanya ingat kemana akhir hidup ini. Ya, tujuan kita akhirat bukan dunia ya. Kemudian juga sholat malam. Kalau sholat 5 waktunya sudah, maka ditambah dengan sholat malam. Nah, kemudian zikir. Zikir itu waktunya sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh, walaupun kita nggak pengen puasa, nggak pengen sahur, bangun. Usahakan untuk istighfar saja yang banyak. Istighfar. Nah, kemudian itu kan 5 ya. Kalau disebut 5, itu ternyata hadisnya mengatakan sampai 7. Yang keenam itu adalah sodakoh, perbanyak sedekah, perbanyak memberi. Ketika kita memperbanyak pemberian kita kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah Allah akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita. Ya. Nah, kemudian yang terakhir paling penting, menjaga kehalalan yang masuk ke dalam perut. Makan minum kita pastikan yang halal. Insya Allah dengan memastikan apa yang masuk ke dalam perut itu dari makanan dan minuman yang halal, nanti Allah akan jaga kita. Ya, jaga hidayah itu akan tetap bersama kita jadi istiqomah, kita dimudahkan jalan hidupnya, ya. Nah, itu harapan kita. Jadi jangan putus asa kalau ada yang, aduh saya dulu nggak kenal Allah dan jauh dari Allah, nggak sholat juga, nggak apa-apa, kesadaran yang ada sekarang dipertahankan, jangan ditinggalkan ya, dijaga betul-betul, dan ayo bersama-sama dengan lingkungan ya. Jadi jangan menjauh nih dari lingkungan yang soleh, insya Allah Allah juga akan bantu kita untuk menjaga terus kita dalam hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, semangat ya Mbak Sasa ya. Insya Allah Allah tuh nggak tidur. Amin. Ya, Terima kasih Bu Imet, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Baik Ibu, sudah jam 4.30. Maaf, ini ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita tutup? Ada nih, masih ada nih kayaknya. Oh, ada ya? Yang di dalam keluarganya ada 2 agama, Hindu dan Islam. Oh, udah ya? Udah Ibu, beda Udah agama. ya? Iya. Oh, ini sambungan tadi ya? Oh iya ya, ini saya kecil soalnya tempat chatnya. Iya. Iya. Ya, jadi ada Hindu dan Islam, ada Hindu dan Muslim. Beliau Muslim sendiri. Khawatir anaknya nanti tidak kuat, akan terbawa gitu ya. Di dalam rumahnya, seorang anak yang lingkungannya, di dalam rumahnya non-Muslim, apakah anak bisa menjadi soleh? Bisa, apalagi kalau ibunya, alhamdulillah sudah dapat hidayah ya. Ibunya menyadari dapat hidayah, walaupun memang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ternyata agama yang paling dekat, mudah sekali untuk menerima cahaya hidayah Allah itu adalah orang-orang Nasrani, ya. Itu lebih mudah. Kenapa? Kitab sucinya dekat dengan Al-Quran. Jarak waktunya itu dekat gitu ya. Tapi yang paling jauh itu adalah ini yang paling kita ngeri. Orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrik yang tidak punya kitab suci samawi. Artinya kalau yang punya kitab suci samawi yang dari Allah turunkan seperti apa Yahudi ya kitabnya Taurat, Nasrani kitabnya Injil, ya kemudian pengikut Nabi Daud ada Zabur gitu ya. Itu lebih dekat untuk apa kemudian kembali kepada Al-Qur'an. Yang agak susah memang yang di luar itu. Seperti Hindu, Buddha itu kan kitabnya bukan samawi. Itu agama ardi, agama bumi ibarat kata ya. Ini yang agak susah. Tapi kan nggak ada yang mustahil karena semua manusia asalnya sama. Semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam.
Kita yakini itu. Dan Nabi Adam sudah dikasih instruksi oleh Allah untuk mengajarkan kepada anak cucunya hanya menyembah Allah saja. Cuman anak cucunya ada yang kemudian tersesat. Itu manusia seperti itu. Ada yang kemudian tersesat jauh, makanya kenapa ini tugas kita. Ya, yang kemudian Allah berikan, ya alhamdulillah kalau misalnya di rumahnya ada beberapa agama tapi bisa akur. Alhamdulillah fitrahnya masih ada itu, ya. Kalau masih bisa akur berarti fitrah keislamannya ya itu masih dipertahankan. Ya jelas karena Allah pasti akan menjaga fitrah manusia. Cuman manusianya mau enggak jaganya. Maka insya Allah yang sudah dititipi anak oleh Allah, pertahankan anak itu untuk benar-benar dekat dengan kita, dengan ibunya ya. Untuk belajar sholat juga, ajarkan sholat juga. Kalau bisa jangan sampai anaknya terpengaruh ya dengan kerusaknya fitrah orang yang ada di rumah tersebut. Ya, jadi kenalkan Allah ya, kenalkan kepada anak bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan orang-orang lain yang di sekeliling kita. Cuman sayangnya orang-orang lain tadi belum kembali ke jalan Allah. Kenalkan perlahan dengan kasih sayang. Jangan sampai orang yang fitrahnya rusak lebih sayang, lebih lembut. Ini yang paling susah. Karena lemah lembutnya itulah sehingga Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak agar lebih mulia. Jadi orang-orang agar lebih lembut, lebih santun. Sayangnya orang untuk mengajak orang untuk keluar dari Islam itu dengan cara yang jauh lebih lembut. Ini yang paling bahaya. Dibanding orang mengajak ke dalam Islam, kadang caranya kurang lembut. Sehingga orang tadi kadang-kadang tergeraki dengan kelembutan, padahal itu menyesatkan. Nah, ini yang paling bahaya. Padahal Allah sudah mengajarkan kita untuk berlemah lembutlah. Ya, berlemah lembutlah agar hati anak juga terikat dengan kita. Ingatkan lagi Allah udah sangat sayang kepada kita, memberikan oksigen gratis. Apalagi di saat pandemi kayak begini ya Allah, ngelihat orang yang susah napas itu. Aduh, oksigen gratis ya saat pandemi ini. Ada oksigen saja kalau yang lagi susah, yang saturasinya rendah. Itu ngap-ngapannya luar biasa ya. Ya Allah, ternyata mahal sekali ya oksigen itu. Untuk bisa masuk ke dada kita, ke paru-paru kita itu butuh kasih sayang Allah luar biasa. Jadi ajarkan dengan mentadaburi alam semesta. Kondisi sekarang gitu ya. Ini bukan cuma Indonesia yang kena, sedunia. Bayangkan Allah kalau ingin buat peraturannya agar ditaati sama kita, gampang banget ya. Mungkin kalau dulu kita biasa ya lihat orang pacaran peluk-pelukan, laki perempuan yang bukan mahramnya. Kalau sekarang udah mulai berjarak kita. Jangankan sama bukan mahram, sama mahram aja kita udah salamannya begini gitu ala orang Sunda gitu ya. Ini Allah kalau pengen buat peraturannya ditaati sama dunia gampang. Kasih aja satu makhluk yang kecil, gak kelihatan. Wis semua sudah menjauh begini aja. Gak berani ya, pada pakai tutup muka semuanya. Wah udah. Itulah apakah harus dipaksa oleh Allah sampai sedemikian rupa untuk taat kepada Allah ya. Tentunya kan tidak ya. Jadi ajarkan dari yang hal-hal yang kecil. Pandemik ini mendatangkan banyak barokah, banyak ya manfaatnya, banyak hikmahnya. Dari situ aja insya Allah kita berharap semoga hatinya tetap terjaga dalam fitrah ya, termasuk hati kita juga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya. Bu Ustazah, Makasih banyak Bu Ustazah, Bu lagi, Imet. Makasih banyak. Enggak, saya nggak apa-apa. Silakan. Tanya ke hostnya. Bu Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi ya masalah tauhid. Ini ada satu kita ini kan tinggal di Hong Kong, negara yang mayoritasnya non-Muslim. Iya. Kita punya teman-teman dan lingkungan yang berbeda-beda keyakinan. Iya. Apakah kita sebagai Muslim dan punya teman Muslim juga, apakah kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah ketika kita tidak memberitahukan atau mengingatkan teman yang sesama Muslim hal-hal yang kita ketahui tentang agama gitu. Yeah. Misalnya gini, ada orang yang masih pergi ke peramal gitu. Yeah. Mungkin mereka tidak tahu kalau itu bagian dari syirik gitu ya. Yeah, betul. Nah, terus kita tahu, tapi kita karena nggak enak hati nanti bilang itu syirik, tiba-tiba nanti alah sosokan lu bukan ilmu agama lu juga masih secuil, masih bilang-bilang itu syirik lagi. Nah, itu kita kalau nggak kasih tahu, ada nggak ya kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah? Kenapa kamu nggak ini? Iya. Nggak kasih tahu gitu. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, jawabannya jawabannya iya. Ya, sehingga Rasulullah SAW selalu mengatakan falyuballighul hadirul ghaib. Hendaklah orang yang datang, orang yang hadir, orang yang tahu, ngasih tahu kepada orang yang nggak datang, nggak hadir, nggak tahu. Kewajiban orang yang tahu, ngasih tahu kepada yang nggak tahu. Banyak loh orang yang terus ngomong begini, ih tahu begitu saya nggak belajar ya biar nggak tahu. repotnya ternyata belajar itu hukumnya wajib. Itu lebih lagi repot. Jadi beda antara orang nggak tahu dengan orang nggak mau tahu. Kalau asli nggak tahu, nggak dihisap. Tapi kalau nggak mau tahu itu dihisap kalau nggak mau tahu. Artinya kita yang nggak punya kesempatan belajar karena memang nggak tahu belajar itu wajib, nggak tahu gurunya di mana, nggak dihisap. Tapi kalau kita yang udah ada gurunya, kita tahu belajar itu wajib, cuman kita aduh ntar kalau tahu jadi serem, saya nggak mau tahu nah ini yang dihisap berat. Nah jadi yang udah tahu gimana kewajibannya, cuman menyampaikan saja. Menyampaikan itu ringan loh, apalagi kalau ini ya, ibarat kata nggak punya tendensi apa-apa, nggak pakai pamrih, dan ikhlas lillahi ta'ala itu paling ringan. Apa sih ciri orang ikhlas? Ciri orang ikhlas itu dipuji, nggak melambung, dicela, dihina, nggak jatuh terpuruk. Artinya kalau orang ikhlas itu udah lempeng aja, anjing menggonggong kafilah berlalu. Terserah dia mau ngomong apa, kita cuma nyampein doang. Jangan keperamal, gitu ya. Kan dosa, syirik. Mau dikatain apa juga, ya udah yang penting cuma nyampein. Kita tidak punya kewajiban, kita tidak punya tanggung jawab sampai dia berubah. Tanggung jawab kita cuma menyampaikan. Ya, itu boleh, itu nggak boleh. Kata siapa? Saya baru baca di buku. Oh, kata Ustadz itu. Oh, kata Ustazah itu. Gampang banget, ya. Cuman sampaikan, sesudah itu selesai. Urusan kita dengan dia selesai, urusan kita dengan Allah selesai. Allah tidak menghisap kita sampai dia berubah, tidak. Cuma nyampein aja. Jangan ya kalau ke situ, nggak boleh, itu musyrik, titik. Mau dia ngomongin apa juga, udah nggak peduli. Jangan pedulikan, senyum aja. Itu memang yang berat, itu namanya orang ikhlas itu yang berat ya. Makanya yang ikhlas pahalanya paling besar. Ya, pahalanya paling besar di sisi Allah karena ujiannya juga mungkin paling berat. Ujian rasa. Ya, dan ujian perasaan ini paling berat, apalagi perempuan rata-rata baper kan ya. Rata-rata bawa perasaan gitu ya. Jadi memang coba belajar untuk menyampaikan saja, sehingga Rasul saja ditegur oleh Allah. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tugas Rasul cuma nyampein yang jelas. Nggak ada kewajiban Rasul sampai orang yang disampaikan itu berubah, tidak punya kewajiban. Rasul saja cuma nyampein aja. Ya, sampai ditegur oleh Allah juga ya. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Wahai Rasul, kamu jangan pernah berharap lebih. Kalau sudah nyampein yang jelas, clear, selesai. Jangan berharap lebih, orang yang disampaikan itu dengerin, taat, berubah, nggak usah berharap lebih. Wali rabbika fasbir. Kalau kamu ikhlas lillahi ta'ala, fasbir, sabar aja, nyampein doang. Ternyata nyampein juga berat ya. Karena kita kadang-kadang punya harapan. Harapannya apa? Semoga semua yang kita sampaikan ini didengar, ditaati, dituruti, orangnya berubah. Padahal nggak boleh. Begitu nyampein udah, tugas yang tahu nyampein saja, titik. Tidak ada kewajiban sampai orang tadi berubah. Itu urusan orang tadi sama Allah. Bukan urusan. Kewajiban yang tahu adalah menyampaikan sehingga kita ringan langkahnya di dunia ini. Sama, jadi kalau nyampein ke anak juga nggak sampai berantem gitu ya. Kamu udah dibilangin mulut mama sampai berbusa, udah enggak. Pokoknya cuma ingetin aja terus. Kayak kaset rusak. Sholat yuk, sholat. Misalnya anaknya nggak mau sholat, nonton drakor terus ya. Ayo sholat, sudah waktunya, udah dah. Dan ibunya juga harus gerak. Tapi anaknya ternyata tetap juga nggak mau, ya sudah ibunya lah yang sholat. Apakah kasih sayang kita berhenti? Ya enggak, kan harus terus sayang kan. Selagi dia hidup dan kita hidup, maka saat itulah yang namanya peluang mendapatkan pahala. Kadang orang suka, ya Allah Ustazah, saya tuh sabarnya sampai kapan? Sampai kita mati atau dia mati duluan? Itu emang jawabannya. Sabar itu tidak ada akhirnya. Ya, nasihatinnya sampai kapan? Sampai kita mati duluan atau dia mati duluan, itu dia. Jadi nggak boleh ada batas kesabaran. Ya, jadi betul-betul sampai akhir, dan itu berat. Teori mudah, prakteknya berat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustazah, Masya Allah ilmunya hari ini. 8 tips metode pendidikan Nabi Ibrahim, Insya Allah akan selalu kita pegang kuat, dan kita mungkin Insya Allah kita juga akan ajarkan ke anak-anak supaya nanti anak-anak mengajarkan untuk keturunan-keturunan kita. Amin, wah itu amal jariah itu yang kita pengen. Jadi amal jariah buat Ustazah ya, karena benar-benar ini benar-benar terangkum sekali 8 metode ini ya. Saya juga maksudnya selama ini tahu, tapi
ini nih benar-benar dibikin list gitu loh. Jadi kayak Masya Allah gitu. Jadi insya Allah jadi catatan buat saya nih, saya paten ini gitu loh catatannya. Baik, Ustazah, terima kasih banget. Jazakillah khair atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan menjadikan amal soleh buat Ustazah, menjadikan ilmu manfaat bagi kami semuanya. Kita tutup kajian kita dengan doa subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.